Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan materi bahasan tentang isi kandungan dari surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113, termasuk golongan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 5. Al-Falaq mengandung arti waktu subuh. Ada juga yang mengartikan dengan peralihan dari malam ke siang. Sebab turunnya ayat surat Al-Falaq turun ketika seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam mengirim sihirnya untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan tentang perbuatan orang Yahudi tersebut dan tempat buhul ikatan sihir yang disembunyikannya. Setelah ditemukan buhul sihirnya sebanyak 11 ikatan dan dihancurkan. Allah memerintahkan Rasulullah untuk memohon berlindung kepadanya dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan surat Al-Falaq ini menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari permulaan waktu subuh, kita berlindung dari segala bahaya yang ada di hadapan kita yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Bumi dan segala isinya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang kita manusia ini hanyalah satu makhluk kecil saja. Dan segala yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa saja membahayakan bagi manusia. Hujan yang lebat bisa menjadi banjir dan manusia bisa celaka. Gunung yang tinggi dan indah bisa saja meletus atau longsor tanahnya. Lautan yang luas dan tenang bisa saja dihantam badai dan menghancurkan kapal yang sedang ditumpangi manusia. Sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa di mana-mana ada bahaya. Kita tidak boleh lupa hal itu. Kita disuruh memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob, penjaga dan pemelihara agar kita diselamatkan dari segala bahaya yang mungkin ada saja di seluruh alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Selanjutnya kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat malam telah tiba. Kelamnya malam mengubah suasana. Di rimba belukar yang lebat, di padang-padang dan gunung pasir timbullah kesepian dan keseraman yang mencekam, serta berbagai macam bahaya yang dapat terjadi, mulai dari binatang-binatang buas dan berbisa, maupun manusia-manusia yang jahat seperti maling pun lebih banyak keluar pada malam hari. Bahkan kerusakan akhlak manusia banyak yang timbul ketika malam telah tiba. Kita juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para tukang sihir jahat, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tiupan dan hembusan mantra-mantranya yang akan mencelakakan kita. Kita perhatikan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar menjadikan Allah semata pelindung dari segala mara bahaya. Mengingat banyak orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung.
Orang musyrik dahulu menjadikan berhala sebagai pelindung. Orang Majusi penyembah api menjadikan api sebagai pelindung. Para penyembah bintang menjadikan bintang-bintang sebagai pelindung. Kemudian banyak orang Islam yang datang kepada dukun menjadikan dukun tersebut sebagai pelindung, atau bisa jadi masih banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang menjadikan jin atau setan-setan, para iblis, sebagai pelindungnya. Padahal Allah menyatakan dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah satu-satunya pelindung. Maka jadikanlah Allah sebagai pelindung. Bila kita menjadikan Allah sebagai pelindung, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakai kita bila Allah menghendaki kita selamat. Tetapi sekuat tenaga apapun kita berusaha untuk menghindarkan mara bahaya, tetapi kalau Allah menghendaki kita celaka, maka kecelakaan itu pasti terjadi. Di ayat 2 Allah mengatakan atau berfirman, min syarri ma khalaqo, dari kejahatan makhluknya. Kita termasuk bagian dari makhluk. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan sesama manusia, dari upaya pembunuhan, dari upaya mencelakai, dari upaya mencuri barang berharga milik kita, dari upaya merusak harga diri, kehormatan diri kita dan keluarga. Juga kita berlindung kepada Allah dari berbagai upaya jahat tangan-tangan manusia. Bila melindungkan diri kepada manusia, maka ingatlah bahwa manusia itu pun sendiri membutuhkan perlindungan, dan kekuatan manusia itu terbatas. Maka hendaknya tidak menjadikan manusia sebagai tempat berlindung. Kemudian selain dari manusia, makhluk Allah yang lain berupa binatang, berupa gunung bila meletus, berupa air bila menerjang, berupa makhluk-makhluk Allah yang lain yang dapat mendatangkan kerusakan. Maka oleh karena itu, jadikanlah Allah sebagai pelindung agar apa yang kita mohonkan kepada Allah dan Allah kabulkan, maka dengan cara itu kita akan mendapatkan sebaik-baik pelindung. Ayat ketiga Allah berfirman, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Allah menginformasikan bahwa kesempatan terjadinya kejahatan lebih besar terjadi di malam hari. Walaupun bukan berarti di siang hari tidak ada, tetapi secara kesempatan waktu itu sangat cocok para penjahat untuk melangsungkan aksinya di malam hari. Oleh karena itu sangat cocok dengan ayat Allah yang lain, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai penutup, sebagai pakaian. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai tempat istirahat. Jadi Allah menginformasikan bahwa malam itu adalah waktu di mana manusia berada di rumah kemudian beristirahat.
Sementara waja'alna naharo ma'asya, Allah jadikan siang sebagai waktu untuk beraktivitas, untuk berkegiatan, untuk mencari nafkah, dan untuk berkegiatan yang lainnya. Kemudian di ayat berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Jadi ayat Al-Quran menggunakan istilah tukang sihir karena sejak dahulu jarang ditemukan atau bahkan sama sekali tidak terdapat kakek sihir. Yang sering terdengar adalah nenek sihir, atau zaman dahulu kala itu lebih banyak digeluti oleh para wanita dalam hal kegiatan perdukunan. Nah, di ayat keempat ini Allah menginformasikan bahwa di antara cara tipu daya seorang tukang sihir itu dengan menggunakan buhul-buhul, suatu rangkaian alat yang diikat, kemudian dibacakan mantra-mantra tertentu, kemudian disebutkan tujuan yang akan dijadikan sasaran dari kejahatan itu, kemudian dilangsungkanlah aksi kejahatan tersebut. Kita kenal dengan istilah santet. Maka dari itu, insya Allah bagi kita yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, baca Al-Quran, ibadah-ibadah yang lain, upaya mendekatkan diri kepada Allah, itu akan terjaga dari serangan kejahatan para tukang sihir yang akan senantiasa melakukan dan melancarkan aksinya dengan bala bantuan jin. Kemudian di ayat terakhir Allah menyebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan hasidin, orang yang dengki, idza hasad, apabila ia dengki. Kata Nabi, iyakum wal hasada fa inal hasada yakulul hasanati kama takulun narol hatoba. Hindarkanlah oleh kalian sifat dan sikap dengki, karena dengki bisa merusak pahala, bisa menghilangkan pahala, sebagaimana kayu bakar yang habis dimakan api. Pahala yang menggunung itu akan hilang, akan musnah bila kita memiliki sifat dengki. Adapun dengki itu adalah sikap tidak senang dengan kesenangan orang lain, tidak bahagia dengan kebahagiaan orang lain, diikuti dengan tindakan merusak, diikuti dengan tindakan sikap berupa fisik. Misalkan yang terjadi kepada Habil. Habil itu dianugerahkan oleh Allah suatu kenikmatan. Kemudian Qabil melancarkan aksinya karena tidak senang atas kebahagiaan yang dirasakan oleh Habil, maka Qabil ini menyatakan, aku akan membunuhmu. Maka dibunuhlah Habil. Terjadinya pembunuhan tersebut akibat dari dengki, tidak senang terhadap apa yang tengah dirasakan oleh Habil. Kemudian banyak sekali pembunuhan-pembunuhan, kemudian kejahatan-kejahatan yang terjadi, semua itu berawal dari kedengkian,
tidak senang dengan kebahagiaan orang lain hingga ia berupaya untuk melenyapkannya, menghilangkan kebahagiaannya. Dan dengki ini paling ringan merusak barang, paling parahnya bisa dengan cara membunuh. Maka pastikan tidak ada sifat dengki dalam diri kita, dan pastikan juga kita senantiasa menjaga diri dengan akhlak yang mulia, tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk dengki kepada kita. Serta yang terpenting, kita berlindung kepada Allah dari serangan kedengkian orang-orang yang dengki. Mudah-mudahan isi kandungan surat Al-Falaq ini sedikitnya bisa menambah wawasan. Ini diambil dari sumber buku kelas 4 Al-Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.